Saudara, puluhan hektar tanaman cabai di Jember, Jawa Timur rusak karena kekurangan air sejak sebulan terakhir. Pemirsa, ratusan petani di Grobogan, Jawa Tengah mengalami penurunan hasil panen padi di sawah mereka karena kekurangan air. Menurut petani, penyebab gagal panen akibat sawahnya kekurangan pasokan air karena kekeringan. Kurang maksimal nih, karena kekurangan air. Sudah tidak bisa. Berharap adanya bantuan. Ya kalau mau berbuah ya petani menggali sumur ya, menggali sumur untuk antisipasi disiram manual di tempat lain. Mereka Bayangkan dunia di mana air menjadi lebih mahal daripada emas. Petani sekarang terus-menerus berjuang untuk melawan krisis air yang semakin parah. Sementara tanaman mereka itu terus mengalami kekeringan dan hasil panennya pun akan terus menurun. Air yang dulunya sangat melimpah sekarang menjadi barang langka di beberapa daerah. Lalu, apakah kita hanya di sini, diam, dan menonton? Krisis air bukan hanya tentang berkurangnya jumlah air, tetapi juga bagaimana kita menggunakannya. Saat ini, lebih dari 70% konsumsi air global digunakan untuk pertanian, tetapi sebagian besar itu terbuang sia-sia. Irigasi tradisional seringkali tidak efisien, pemburusan air mencapai 40%, sementara tanaman tetap saja kekurangan. Salah satu kunci untuk memahami kebutuhan air pada tanaman adalah dengan evapotranspirasi, yaitu gabungan dari transpirasi dari tanaman dan penguapan pada tanah. Namun, sayang sekali pada kenyataannya sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, sehingga hal ini menyebabkan pada saat pemberian air yang diberikan akan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, yang akhirnya menyebabkan tanaman stres dan menyebabkan gagal panen. Inilah solusi revolusioner untuk menyelamatkan pertanian kita. Irigasi presisi berbasis machine learning, teknologi ini memungkinkan memprediksi kebutuhan air secara akurat dan juga efisien. Proses kerjanya meliputi beberapa tahap. Yang pertama, machine learning based precision irrigation. Nah, sistem ini menggunakan algoritma canggih seperti jaringan saraf buatan atau artificial neural network untuk memahami bagaimana data kompleks dari lingkungan. Yang kedua adalah accurate prediction of water needs. Data lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, dan juga intensitas cahaya dikumpulkan oleh sensor IoT. Data ini kemudian diproses untuk memprediksi kebutuhan air tanaman secara akurat. Yang ketiga adalah reduce overwatering or underwatering. Prediksi ini membantu mencegah pemberian air secara berlebihan maupun pemberian air yang kurang, sehingga tanaman selalu mendapatkan jumlah air yang tepat. Yang keempat adalah enhanced plant growth and productivity. Dengan irigasi yang presisi, tanaman tumbuh lebih sehat, subur, dan juga produktivitas naik hingga 25%. Yang kelima adalah minimize water waste and improve sustainability. Teknologi ini juga mengurangi pemborosan air hingga 40% dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Lalu, sistem machine learning tadi akan diintegrasikan dengan real-time data, sehingga data yang diperoleh akan terus-menerus berubah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada secara dinamis. Lalu, bagaimana sistem ini bekerja? Yang pertama, akan dilakukan data collection, di mana sensor IoT yang sudah ditanamkan pada lahan pertanian akan mengumpulkan data-data sesuai keperluan kita, seperti suhu udara, suhu tanah, kelembapan tanah, kelembapan udara, dan lain-lain. Lalu selanjutnya masuk ke tahap kedua, yakni data preprocessing, di mana data tadi akan dibersihkan dari noise dan juga anomali yang akan mengganggu proses keberlanjutan data kita. Lalu data akan dinormalisasi sehingga data akan mudah diproses. Lalu yang ketiga ada feature engineering, di mana data tadi akan kita ubah menjadi indeks parameter penting seperti indeks penguapan dan juga kebutuhan air tanaman untuk penyiraman. Lalu yang keempat, ada real-time data dan machine learning, di mana sistem dari artificial neural network tadi akan melakukan pembelajaran terus-menerus, akan dilatih terus-menerus menggunakan data historis dan juga real-time data untuk meningkatkan efisiensi dari irigasi dan akurasi prediksi. Lalu yang kelima, ada irrigation decision, di mana hasil tadi akan digunakan untuk penyiraman tanah kita sesuai dengan kebutuhannya, seperti kebutuhan seberapa banyak air yang akan disiram, dan kapan air yang disiram sesuai dengan kebutuhan dan intensitas cahaya matahari yang sedang ada.
Lalu yang terakhir ada optimasi dan juga hasil evaluasi atau performance evaluation, di mana sistem tadi akan terus-menerus melakukan pemantauan dan juga evaluasi untuk dapat meningkatkan akurasi serta prediksi dan juga efisiensi dari irigasi tersebut, sehingga kita dapat menghasilkan irigasi yang lebih presisi dan juga smart farming untuk mendukung keberlangsungan dari lingkungan. Penelitian ini telah diuji pada tanaman cabai dan dengan menggunakan teknologi ini hasilnya luar biasa. Yang pertama, konsumsi air berkurang hingga 40%, yang kedua, produktivitas tanaman meningkat hingga 25%, dan yang ketiga adalah tanaman menjadi lebih hijau dan tahan terhadap stres air. Teknologi ini tidak hanya menyelamatkan sektor pertanian, tapi juga membantu melindungi lingkungan. Dengan efisiensi tinggi, kita dapat mencegah erosi tanah, menghemat air tanah, dan mendukung keberlanjutan sistem pertanian di seluruh dunia. Inilah saatnya kita beralih ke pertanian pintar. Irigasi presisi berbasis machine learning adalah langkah nyata untuk mewujudkan masa depan yang lebih hijau, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, ayo dukung teknologi ini dan menjadi bagian untuk solusi dari krisis air global. Precision farming Made smarter. Save water, Boost harvest.